102,8 Saranggawa FM. Pecinta Serga, udah jam 9 tepat nih. Masuk di jam ketiga, langsung kita di sesi live Instagram. Bisa cek di Instagram Seranggawa FM. Yang belum follow Instagram Serga, bisa follow dulu ya @seranggawa FM. Selamat pagi untuk Polres Pandeglang yang sudah nonton. Mudah-mudahan teman-teman di Pandeglang sehat-sehat ya. Kita punya segmen Pemkab Serang Menyapa. Tadi sudah diinfo tema kita ini terkait dengan target naikkan lagi peringkat IGA. Nah, Pemkab Serang teguhkan komitmen OPD. Nah, apa sih IGA ini? Nah, ini udah nonton ya? Nah, nanti kita akan coba bergabung. Ini sudah nonton kebetulan narasumber kita Ibu Ika selaku Kasubit Inovasi dan Teknologi Bapeda Kabupaten Serang. Ibu Ika Dwi Pujawati SEA KCA. Nah, ini sudah tergabung nampaknya. Ya. Gambarnya sudah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Kasubit. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di kantor ya, Bu? Iya, kami sedang di kantor nih, Bu. Oh, alhamdulillah. Ibu apa Mbak ya? Sis boleh, Besti boleh. Oh ya, Besti, aku di kantor Besti. Besti, kayak anak sekarang gitu ya. Iya, Nah, ketinggalan zaman. Siap. Betul, betul. Nah, ini juga sebagai bentuk sosialisasi nih, karena yang nonton juga kan ada yang dari kaum milenial, ada yang juga tentunya butuh informasi lebih lengkap. Nah, ini kan tadi saya sebut temanya kan IGA. Nah, ini mungkin banyak yang belum paham nih, apa nih semacam makanan atau gimana nih? Boleh dijelaskan dulu, Bu Kasubit? Enggak? Kalau untuk IGA sendiri adalah satu bentuk penilaian terhadap inovasi daerah yang ada di provinsi, kabupaten atau kota yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. IGA itu sendiri adalah pemberian penghargaan pemberian penghargaan nasional ya yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Ini adalah salah satu pemberian penghargaan yang sangat kami tunggu-tunggu untuk di daerah begitu, karena bisa mendongkrak nilai yang dan juga bisa mempromosikan inovasi-inovasi daerah yang ada di wilayah kabupaten kota begitu. Dan ini penilaian tahunan dari pusat begitu ya, Bu? Iya. Tahunan. Betul. Oke. Dan terakhir berarti penilaiannya di tahun kemarin begitu ya, Bu? Tahun 2021. 2021. Nah, nanti 2022 ini dari hasil yang mungkin di 2021 kemarin ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau untuk tingkatan inovasinya sendiri ada banyak nggak sih, Bu? Mungkin ada levelnya. Kemudian saat ini di Kabupaten Serang sendiri di mana begitu? Oh iya. Posisinya. Untuk Kabupaten Serang di tahun 2020 kita mendapatkan predikat kabupaten sangat inovatif dengan skor yang diberikan oleh Kemendagri sekitar 1876 dan kita ada di peringkat 86 dari seluruh jumlah kabupaten ya se-Indonesia, kita ada di peringkat 86. Lalu masuk ke penilaian di tahun 2021 memang ada penurunan tingkat, kita turun satu level. Jadi kabupaten inovatif saja karena nilai yang kita peroleh di 35,73 kalau nggak salah. Kita ada di posisi 200 dari sekian jumlah kabupaten se-Indonesia. Maka dari itu saya sangat berharap sekali di tahun ini mudah-mudahan langkah dan upaya kami sudah kami lakukan dengan kemarin mengadakan sosialisasi juga kepada OPD, kecamatan, puskesmas, dan UPT-UPT dinas lainnya sudah kami sosialisasikan, dan juga kami sudah memberikan bentuk komitmen juga ya Mbak ya. Kita sudah memberikan komitmen juga kepada OPD bahwa
ada penandatanganan fakta integritas yang menyatakan bahwa seluruh OPD kecamatan termasuk PKM itu wajib untuk menginput inovasinya ke dalam sistem yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Begitu. Oh iya iya. Baik, berarti di tahun kemarin mungkin juga karena faktor pandemi juga begitu ya, bukan Sobit ya. Betul. Jadi mungkin ada penurunan ranking tadi begitu yang tadinya sangat inovatif menjadi inovatif saja. Yang mudah-mudahan ini bisa bisa di 2022 ini bisa mungkin ada hasil yang juga Amin. naik begitu ya. Nah, bukan Sobit, Ya. mungkin banyak juga masyarakat atau yang lagi dengerin nih saat ini atau yang lagi menyaksikan live Instagram kita. Sebetulnya apa sih Bu indikator tadi ya inovatif tadi dari segi layanan mungkin dari beberapa OPD yang ada di Kabupaten Serang terutama. Apa saja sih Bu indikator penilaiannya begitu? Kalau indikator penilaian itu karena di Kemendagri sudah ditentukan di dalam sistem, memang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali, ada 36 indikator. Ya, 36 indikator. Berdasarkan hasil kami sosialisasikan juga kemarin di TB Suwandi. Indikator memang ada dua apa namanya ya, yang harus memang kita isi. Ada satuan pemerintah daerah, ada lagi satuan inovasi daerah. Satuan pemerintah daerah yang menginput adalah kita sebagai admin kabupaten. Lalu ada satuan inovasi daerah. Nah, disinilah yang harus diisi atau diinput oleh OPD atau inovatornya untuk menginput dalam sistem. Ada kalau nggak salah ya, saya tuh sekitar 21 indikator yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Begitu, ada 21. Cuma saya memang harus menyebutkan satu persatu agak kerepotan ya. Mungkin salah satunya adalah banyak sekali dan memang ada bukti pendukung juga gitu, Mbak. Jadi ada dari indikator tadi harus kita sertakan dengan dokumen pendukung yang diminta oleh sistem. Dan kita harus upload dokumen-dokumen tadi gitu di dalam sistem. Jadi memang kemarin ada kendalanya karena kementerian pun, jadi saya kemarin tidak sempat mensosialisasikan bagaimana caranya kita untuk menginput gitu. Jadi kemarin hanya teori, saya belum melakukan prakteknya. Biasanya pada saat saya sosialisasi itu, saya kepada OPD dan PKM ataupun kecamatan, saya demokan tuh bagaimana caranya. Nanti dokumen pendukungnya bagaimana untuk cara menguploadnya gitu. Nah kemarin memang karena dari kendala juga dari kementeriannya juga memang ada maintenance, ada mungkin servernya kurang kuat karena memang kan ini penilaiannya seluruh Indonesia secara nasional. Jadi kami ada miss juga kemarin. Jadi harus saya jemput bola nih ke dinas atau PKM ataupun UPT lainnya untuk mensosialisasikan kembali bagaimana caranya. Karena memang kemarin, Bu, ini 21 indikator ini harus kita isi semua. Betul, harus diisi semua. Tidak boleh ada yang tidak diisi. Apalagi ada dari 21 indikator itu, ada 5 indikator wajib. Indikator wajib yang memang harus mereka isi. Kalau misalnya tidak diisi oleh mereka, ya itu tidak akan bisa kita kirimkan dari admin, tidak akan bisa kita kirim ke Kementerian Dalam Negeri. Karena penilaian tahun ini sudah cukup agak sulit. Saya sudah, makanya salah satu upaya saya adalah penandatanganan fakta integritas supaya bisa menekan OPD, ayo dong kita berinovasi, ayo dong kita isi dong gitu. Supaya bisa mendongkrak kembali nilai kita di tahun 2020 gitu. Kan Ibu Bupati juga kemarin sempat juga menerima yang langsung menerima penghargaan itu. Ibu Bupati langsung dia Ibu menerima dari Pak Kapus ya, sebutannya Kapus dulu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah, Pak Agus Fatoni kalau. Ya, jadi memang ini bukan hanya dari OPD di dinas-dinas di Pemkab Serang saja, tapi juga dari UPT, PKM-PKM gitu ya, yang memang juga di pelayanan dasar. Nah, ini terutama memberikan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan
pelayanan terutama begitu, dan turut serta juga membantu untuk membuat apa tadi ya, dokumen-dokumen pendamping begitu ya untuk disertakan penilaiannya di pusat. Nah, ini juga pastinya harus kerja bersama begitu ya, Bu Betul, Kasubit ya. betul. Harus harus berkolaborasi gitu. Betul, Kalau saya betul, kerja betul. sendiri tidak bisa, Mbak, karena memang Iya. kita bisa isi dengan data yang memang ada di kami, kita Mm-mm. inputkan, tapi pada saat nanti kita dokumen pendukungnya kita dari mana kalau kita tidak dapat dari OPD atau UPT yang lain. Betul, betul, Gitu. betul, betul. Nah, ini juga kan apa namanya, feedbacknya juga selain mendapatkan juga apa namanya, penilaian dari pusat, namun juga yang lebih langsung dirasakan adalah masyarakat juga begitu ya, Bu. Di mana Betul, masyarakat juga mendapatkan inovasi-inovasi terobosan, pelayanan yang efektif, betul. pelayanan yang cepat begitu. Jadi ini memudahkan juga untuk pengurusan administrasi, kesehatan, begitu dan lain-lain begitu Betul. ya. Nah, ini dengan dana inovasi. Ini kapan nih, Bu? Di 2022 ini, apa namanya, penilaian yang akan diberikan dari pusat? Jadi kalau untuk penilaian ini sudah berlangsung, Mbak. Mm-mm. Sedang berlangsung. Batas akhir itu di September. Oh, oke. Sekitar tanggal di pertengahan September itu sudah di close oleh Hmm. kementerian. Tapi karena memang semudah-mudahan sih ya Mbak gitu, kami dari seluruh Indonesia pun karena masuk ke dalam satu WA group Mm-mm. fasilitator inovasi yang Mm-mm. dikeluarkan oleh kementerian juga nih gitu, mengakomodir seluruh Kasubid inovasi dan teknologi disatukan dalam satu grup. Kami Mm-mm. berharap sih ada penambahan waktu karena apa? Baru hari ini bisa kita akses Oh, setelah karena saya dari tadi banyak yang. iya baru sekali ini kemarin sore bahkan baru kemarin sore sekitar jam 3 sore saya buka WA grup ini baru silahkan sudah bisa diakses gitu. Hmm. Apa namanya aplikasi ini ya kami coba buka juga masih agak error sedikit sih masih agak lama loadingnya jadi Mm-mm. buat kami mudah-mudahan sih berharap Kementerian Dalam Negeri bisa menambahkan waktu untuk kami di daerah karena kami pun kalau dibahasakan ini kami telat mensosialisasikan memang tapi karena keterlambatan saya mensosialisasikan kepada OPD dan dinas atau yang lainnya bukan karena ada sesuatu hal yang uh, tidak bisa kami lakukan memang ada kegiatan yang lebih karena kita terlalu padat nih Mbak dari awal Juli sampai di Mm-mm. akhir Juli itu udah lumayan kegiatan agak padat dan Mm-mm. memang sosialisasi pun kami terima itu di awal Agustus atau akhir ya menjelang akhir Juli dan mau masuk ke Agustus itu kita baru disosialisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri lalu baru kami bisa mengundang OPD kemarin gitu. Memang agak terlambat sih, cuman ya kita tetap optimis lah ya mudah-mudahan Iya. agak optimis lah ya karena Pak Wakil Bupati pun sudah mensupport kami di Litbang gitu. Bagaimana caranya untuk bisa lagi nanti apa namanya mendongkrak nilai di tahun seperti tahun 2020 karena Amin, 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 amin. mempertahankan itu sulit Mbak, menggapainya Betul. mudah. Mempertahankan ini saya selalu bicara kalau di dalam forum untuk sosialisasi atau apa mempertahankan ini yang sulit. Kalau kita Betul, betul, menggapai di betul. awal tuh mudah sekali buat kita gitu semua saya Mm-mm. bilang gitu. Tapi memang untuk Mm-mm. mempertahankan ini agak lumayan butuh perjuangan gitu. Iya, meraih itu kan lebih sulit ya, Bu Kasubit Iya. ya, daripada mempertahankan. Mudah-mudahan nih, dengan hasil kerja keras bersama, kemudian sosialisasi, mudah-mudahan di September mungkin sudah didapatkan hasil yang terbaik begitu ya. Harapannya sih bisa mengejar ketertinggalan. Ini berarti yang kemarin inovatif, di atasnya itu sangat inovatif begitu ya, Bu Kasubit ya. Sangat inovatif. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa dikejar. Nah, ada arahan tidak nih Bu Kasubit yang mungkin disampaikan oleh Ibu Bupati atau ya Bapak Wakil Bupati begitu terkait dengan penilaian IGA ini? Ya. Jadi arahan Pak Wakil kemarin pada saat membuka acara dan memberikan sambutan berharap kepada seluruh OPD, kecamatan, beserta PKM dan UPT lainnya agar dapat ikut serta
menginput ke dalam sistem IGA tadi, Indeks Inovasi Daerah, agar tahun ini Kabupaten Serang meraih kembali predikat kabupaten sangat inovatif yang memang ditunggu oleh Ibu Bupati mungkin, karena memang beliau sangat concern juga terhadap inovasi, dan Pak Wakil menyampaikan pun kami ingin mendapatkan predikat seperti di tahun 2020. Sampai Amin. mudah-mudahan seperti itu ya. Dan itu harapan kami semua, Mbak. Jadi Betul, saya betul. juga sebetulnya saya sedih sih tahun kemarin ya Allah kok bisa turun gitu. Dan mudah-mudahan tahun depan Ya, deh mungkin gitu. karena mungkin juga Iya, faktor pandemi gitu ya, Buka Subit ya. Nah, ini iya. mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama. Terakhir sebagai penutup mungkin Bu Iya, Kak Subit Wika, apa yang ingin disampaikan nih? Mungkin juga untuk sosialisasi bagi teman-teman yang ada di uh, kecamatan ataupun desa juga yang ingin disampaikan sebagai bentuk dukungan dan juga seperti apa nih arahannya? iya. Terima kasih. Saya mengharapkan kerjasama kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Serang, lalu juga kecamatan ke Kabupaten Serang, lalu puskesmas se Kabupaten Serang untuk dapat mendukung serta dapat melaporkan inovasi-inovasi daerah yang ada di lingkungan masing-masing kepada kami dan menginput dalam sistem inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga predikat kabupaten sangat inovatif bisa kita raih kembali, kita bangkit kembali bersama inovasi, dan inovasi ini saya berharap juga bisa membangun Kabupaten Serang yang mandiri sesuai dengan visi misi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi saya berharap adanya inovasi tidak stuck pada tahun ini atau tahun kemarin, tapi kita terus kembangkan, kita kembangkan kembali supaya masyarakat Kabupaten Serang bisa merasakan kemudahan dan manfaat dari keberadaan pemerintah. Begitu. Terima Amin, kasih. amin, amin. Ini ya feedbacknya adalah masyarakat lagi ya untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, efektif Betul. dan tadi inovasi. Nah, jadi cukup di rumah misalkan dengan menggunakan gadget, ini pelayanan sudah bisa Betul. didapatkan begitu. Wah, ini Iya. luar biasa. Mudah-mudahan ini mendapatkan hasil maksimal. Sama-sama kita Amin. doakan untuk teman-teman Amin, amin, di amin, Pemkab amin, Serang, amin. terutama di Bapeda nih khususnya sukses selalu, diberikan selalu kesehatan Amin. Bu Ika. Insya Allah Amin, di lain amin. kesempatan nanti Sama-sama, kita sama. ngobrol-ngobrol lagi. Terima Ibu. Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Sergal, tadi kita sudah live bersama dengan Ibu Ika. Nah, ini Ibu Ika ini adalah Kasubdit Inovasi dan Teknologi Bapeda Kabupaten Serang dan Teknologi ya dari Bapeda Kabupaten Serang, di mana target naikkan lagi peringkat 3. Pemkab Serang teguhkan komitmen untuk OBT. Mudah-mudahan ya mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat pagi ibu-ibu. Waduh, dipanggil ibu-ibu nih. Sukses selalu dan sehat. Ada Asep Pelopang Barbershop. Ada Dita Utami Ratu juga, ada Rulidin juga, ada Ami, ada Iming Juno, ada Story Cornering, ada Rulidin, ada Kurnia Gumilar, ada Gaida Fatia, ada YSIML nih, ada Daryl Potato, ada Polres Pandeglang, dan lain-lainnya. Kita akan save live Instagram kita di IGTV-nya Serang